Hitam di luar saja, di dalam putih, insya Allah. Daripada putih di luar, hitam di dalam, kawan. Berarti yang begitu-gitu. Ya, sambil ceramah saling operasi kita. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai ustadz-ustadz yang ceramah di masjid, tetapi mereka bahasnya adalah Alkitab ya. Dan ini sangat lucu sekali. Apakah memang mereka ini tidak punya bahan dari kitab suci mereka sendiri, sehingga harus ya memaparkan tentang isi Alkitab. Tapi no problem, karena itu sesuatu hal yang menguntungkan kekristenan. Semakin Kristen dijelekin, semakin Kristen itu dibahas, maka semua orang akan banyak tahu. Ya, terutama orang-orang Islam yang ada di masjid, mereka tahu tentang Kristen dan juga Alkitab. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk menonton video mereka yang ada berikut ini. Hitam di luar saja, di dalam putih, insya Allah. Daripada putih di luar, hitam di dalam, kawan. Berarti yang begitu-gitu. Ya, sambil ceramah saling operasi kita. Iya, harus saling operasi. Saling lagi ceramah, operasi. Tegur yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Hantam lebih memang harus ditindis betul-betul. Kalau mau berubah kita, tegur yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oke, kita cut dulu ya teman-teman sekalian. Nanti kita akan lanjutkan video berikutnya mengenai Ustadz Nambaban ya. Kali ini dulu kita akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Waloni. Itu sangat betul sekali dan saya setuju teman-teman, bahwa kita harus saling mengoreksi ya. Manusia menajamkan sesamanya manusia, karena besi menajamkan besi pastinya. Nah teman-teman sekalian, apa yang dikutip oleh Waloni ketika dia menyampaikan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini adalah bunyi isi kitab Amsal pasal 27 ayat 5 teman-teman sekalian. Saya akan bacakan buat kita. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5. Nah teman-teman sekalian, ini yang saya katakan, bahwa mereka ceramah, mereka ngomong, tetapi mereka kutip ayat-ayat Alkitab. Ya, karena memang ayat-ayat Alkitab ini suci teman-teman sekalian, dan itu sedap untuk didengar, mendidik, menasehati ya. Makanya di dalam ya 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus memang bermanfaat untuk menegur, menyatakan kesalahan, yang mendidik orang ya. Ini Alkitab jelaskan teman-teman sekalian ya. Nah, berikutnya mari kita mendengarkan yang lebih dahsyat lagi daripada Ustadz Nambaban. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Kita kenali Paulus. Ini lebih jelas ya. Tolong simak baik-baik ini. Begini kesaksiannya. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Hore, luar biasa, amazing Ustadz ya, very good.
Memang ini Ustaz Nababan ini is the best ya. Luar biasa ya. Saya doakan kiranya Anda menjadi Paulus kedua gitu ya. Kalau seandainya Paulus ini ya ditangkap Tuhan, dia adalah seorang pembunuh, dia seorang penganiaya, dia memperbolehkan hal itu. Saulus ini orang pintar teman-teman sekalian, dan dia diberikan kepercayaan, dia ahli Taurat, paham tentang kitab suci semua. Ya kurang lebih seperti Ustaz Nababan ini, paham tapi tidak beriman kepada kitab suci itu, ya, karena dia sudah punya kitab suci yang namanya Al-Quran teman-teman sekalian. Dan saya heran, justru bukan Al-Quran yang dijelaskan dalam masjid, dalam ceramahnya kepada umatnya, tetapi yang dijelaskan adalah Alkitab. Hebat, hebat. Teman-teman, apa yang dibacakannya itu memang di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Bahkan itu ayat sampai ayatnya yang ke-18 sebenarnya teman-teman sekalian ya, tentang kisah hidup Rasul Paulus itu. Dan ini sangat-sangat betul apa yang dibacakan oleh Ustaz Nababan. Tetapi teman-teman sekalian, apa yang saya mau komentari, apa yang saya mau sampaikan di sini, satu hal adalah saya berterima kasih kepada Ustaz Nababan, Ustaz Yahwaloni yang sudah membahas Alkitab. Dengan begitu meringankan tugas kami sebagai seorang pendeta, meringankan tugas kami sebagai orang-orang Kristen yang wajib, yang harus ya menyampaikan Injil kepada segala bangsa. Nanti ketika mereka sudah percaya, mereka cari pendeta, mereka cari orang-orang Kristen, mereka minta dibaptis supaya mereka menjadi milik Kristus seutuhnya. Teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali tentang pertobatan Rasul Paulus. Tentang Rasul Paulus, dia bertobat dan menjadi seorang yang hebat dalam penginjilannya. Dia terobos ya hampir seluruh Asia. Rasul Paulus menjelajahi itu untuk menyatakan tentang pribadi juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Ini komitmen dan ini statement Rasul Paulus yang diucapkannya sebagai komitmen hidupnya untuk hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus, karena Tuhan tahu Rasul Paulus ini hendak pergi ke Damsyik. Untuk apa? Untuk menangkap orang-orang Kristen, menangkap orang-orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus, orang Nazaret yang sudah mati disalib. Dia mau menangkap itu dan dipenjarakan, dibunuhnya juga, karena diberikan kuasa kepadanya untuk menghabisi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Di tengah-tengah perjalanan Damsyik, Rasul Paulus berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang disampaikannya? Akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya itu. Lalu disuruhlah Rasul Paulus ini yang melanjutkan perjalanannya, karena saat itu Rasul Paulus buta. Seakan ada selaput yang menutup matanya sehingga tidak bisa melihat lagi. Dan akhirnya kalau kita melihat, saya teruskan apa yang dibacakan oleh Ustadz Nababan ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya.
supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Wow, luar biasa. Itulah lanjutan daripada apa yang dibacakan oleh Ustaz Nababan. Dan teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa ada perubahan hidup yang dilakukan oleh siapa? Rasul Paulus. Namanya sebelumnya Saulus, tapi setelah dia bertobat dibaptis, dan setelah dibaptis diberi nama Paulus. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini, ketika Rasul Paulus mengalami penjumpaan dengan Tuhan atau mendengarkan suara daripada Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan yang nyata-nyata. Dan yang dilanjutkannya adalah tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus, mengabarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi umat manusia yang taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Maka teman-teman sekalian, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Biarlah hari ini boleh memberkati kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.